Oh iya, nggak apa-apa Mbak Zuaria. Oke, ternyata kita sudah sampai ke penghujung tuton kita kali ini, dan saya punya tugas buat teman-teman semua. Tolong diinformasikan ke teman-teman manajemen semua yang lain yang sudah offline, ya, yang tadi sudah datang tapi sudah offline. Dan ini ya, diinfokan lah, nanti saya buat info lagi sih di Facebook ya. Jadi tugasnya adalah bagilah kelompok menjadi 4 kelompok. Saya nggak tahu sih jumlah mahasiswa ada berapa, teman-teman lebih tahu, nanti boleh diinfoin ke saya ya. Jadi buat jadi 4 kelompok, terserah satu kelompok kalau misalnya ada 20 orang, berarti 5 orang gitu ya. Dan buat presentasi dengan bahasan yang dapat dipilih antara lain modul 4, 5, 6, dan 7. Saya yang bagi aja ya. Oke deh, saya coba gini. Saya coba nanti mau lihat dulu karena oke, nanti saya coba aturin bagaimana. Nanti saya kasih tauin. Ya. Kelompok 4, 5, 6, dan 7 ya. Maaf, bukan kelompok 5 lagi. Modul 5, modul 4, 5, 6, 7. Buatlah studi kasus mengenai masing-masing modul. Kasus itu bisa berbentuk apa saja. Jadi maksudnya di sini adalah gini. Perkuliahan saya untuk perilaku konsumen selama 1 semester hanya ada 2 tugas. Jadi ini adalah salah satu tugas pertama kita. Ya, nanti mungkin sesudah TTM kedua masih lama, baru akan ada tugas kedua lagi. Jadi tugas ini saya akan kumpulkan nanti di akhir perkuliahan kita. Jadi tenang aja, teman-teman masih punya waktu 1 bulan mungkin untuk menyelesaikan tugas ini. Dan tugas ini sebenarnya nggak susah. Tugas ini hanya mengenai studi kasus. Jadi artinya apa sih? Artinya bahwa teman-teman punya contoh di kehidupan real nggak? Tentang modul 4, modul 5, modul 6, modul 7. Misalnya teman-teman baca nih, misalnya tentang apa perilaku konsumen. Misalnya tentang bagaimana konsumen itu ternyata kalau ada iklan yang lucu, itu suka. Kalau ternyata iklan yang terlalu berbau misalnya ras atau mungkin suku, agama, tuh nggak laku misalnya ya, sampai-sampai perusahaannya bangkrut. Misalnya teman-teman tahu nih ada yang seperti itu, boleh diangkat aja jadi kasus. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu misalnya, terus apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya teman-teman jadi pengusaha itu, misalnya teman-teman jadi perusahaan itu, apa iklan seperti apa sih yang harus diberikan kepada konsumen gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait mengenai tugas ini, boleh message saya di Facebook ya. Nah, kemudian mengenai kelompoknya nanti akan saya coba aturkan, nanti saya akan infokan. Nah, untuk masalah tugas ini tolong diinfokan ke teman-teman yang lain ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan mengenai perkuliahan kita hari ini? Mengenai materi dan tugasnya? Cukup ya? Oke, cukup jelas dong berarti? Oke, kalau cukup jelas, teman-teman, saya ada mau bicara sedikit ya sebelum kita tutup perkuliahan kita malam ini. Dikarenakan kemarin minggu lalu laptop saya bermasalah dan akhirnya kelasnya tidak jadi dilakukan ya. Nah, akhirnya kan hari ini, berhubung hari ini saya harusnya tadinya mengejar 2 modul tetapi tidak bisa. Bagaimana jikalau hari Rabu malam, jamnya boleh ditentukan oleh teman-teman sendiri, kita akan adakan kelas tambahan untuk modul 2. Jadi untuk tuton kedua akan saya adakan hari Rabu, jamnya malam hari saja, hanya 2 jam saja untuk modul kedua. Kalau teman-teman oke, supaya tidak ketinggalan. Karena jamnya bebas Mbak Zueria. Gimana kalau misalnya sepakatan saja sama teman-teman yang lain? Maunya jam berapa? Hari Rabu teman-teman nggak ada perkuliahan kan ya?
oke. Oke, Mbak Uswatun, nggak apa-apa. Untuk mata kuliah untuk pertemuan mm-mm, Mbak Yusi bisa jam jam 8 saja gitu. Oke, gimana kalau jam 8 sampai jam 10 ya? Oke, jadi jam jam 9 Mbak Zuwaria bisanya. Oke, gini saja. Supaya tidak terlalu malam, saya adakan dari jam 8 sampai jam 10. Tapi kalau Mbak Zuwaria itu tidak bisa maksudnya jam 9, nggak apa-apa. Mas Syamsiat, Mbak Syamsiat tuh nggak bisa datang, nggak apa-apa. Ya, jadi gini, untuk kelas hari Rabu, teman-teman ya, boleh diinfokan, saya adakan jam 8 sampai jam 10 malam mengenai pembahasan modul kedua. Kalau ada teman-teman yang berhalangan hadir, silakan message saja ke saya, tidak masalah, atau hadirnya telat pun tidak apa-apa. Ya, jadi yang bisa datang, saya harapkan kehadirannya. Saya senang banget bisa berinteraksi sama teman-teman semua. Untuk yang nggak bisa hadir, tidak apa-apa, silahkan jalani aktivitasnya masing-masing. Iya, boleh nanti dilihat di YouTube, nanti saya akan upload ya, nanti saya akan kasih tahu linknya. Jadi untuk tugas, saya jelasin sekali lagi ya, deadline-nya masih lama, teman-teman masih punya banyak waktu, cicil-cicil. Tidak usah berbau teori, saya tidak suka yang berbau teori-teori, saya sukanya kehidupan nyata, yang real-real aja. Toh kita nanti pada akhirnya setelah kita lulus kuliah apa? Kita mau masuk ke dunia real, dunia nyata, dunia masyarakat, bener kan? Tidak pakai teori lagi kan? Tidak pakai teori statistik lagi dong? Tidak teori marketing lagi dong? Marketingnya dalam arti tidak belajar mengenai diagram Maslow lagi dong? Nah, artinya di sini saya mau tahu sebatas mana teman-teman up to date sama perkembangan ekonomi ataupun perkembangan psikologi di kehidupan nyata. Ya, jadi nggak usah dibuat stres sama tugas dari mata kuliah saya, dibuat santai, dibuat enjoy, dibuat seolah-olah seperti cerita aja. Penulisannya pun saya tidak ada aturan penulisannya. Yang penting jelas aja dibaca. Ya, oke. Kalau gitu saya tutup kelasnya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Semoga kelas hari ini bermanfaat ya dan jelas penjelasannya. Oke, kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat ya. Saya tutup kelasnya. Selamat malam semuanya, sama-sama.